Bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan ini kita mulai, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, materinya baru saja saya upload ke Aula, jadi bisa di-download. Untuk yang kemarin, apakah ada pertanyaan dari tugasnya? Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan ya. Oh iya, sebelum kita lanjutkan, saya mau mengingatkan dulu bahwa nanti, ini kan kita sudah pertemuan keempat ya, kurang 3 lagi ya. Jadi bisa dimulai untuk penyusunan PKM-nya, gitu ya. Jadi PKM-nya jenisnya adalah PKM PSH, jadi penelitian sosial humaniora. Nah, bisa ditentukan topiknya mulai sekarang. Untuk kelompoknya apakah sudah siap? Mas Kris gimana? Dulu saya tugasi untuk koordinir. Oh iya Bu, ini nanti coba saya buatkan list supaya diisi sama teman-teman Bu, karena belum list juga. Oh, iya, iya. Jadi tolong ya di list, dibuat. Kemudian kita sudah mempelajari berapa macam sampel 2 ya. Hari ini mau 3. Gitu. Jadi saya rasa sudah bisa dikerjakan ya. Jadi untuk yang sampling ini kan ada di bab 3 nanti ya, pengambil tentang metodologinya. Nah sebelum itu harus disusun dulu ininya apa? Topiknya harus dicari dulu topiknya. Jadi mohon disusun dari sekarang. Gitu. Kemudian sekarang kan kampus merdeka kebijakannya kan juga jika sudah lolos PKM atau PKM-nya didanai, itu kan juga sudah bisa menghapuskan kewajiban untuk skripsi. Ya. Mas Hari Awan, ada enggak? Belum ketemu. Belum ya. Mas Ilham. Ada? Nggak ada semua ini, saya panggilin. Ya, kita lanjutkan dulu saja ya. Jadi di sini kita akan mempelajari teknik sampling yang ketiga, yaitu pengambilan sampel acak berlapis. Atau kalau kita dalam bahasa Inggrisnya itu stratified random sampling. Nah ini nanti akan saya singkat jadi SAB saja ya, karena kalau yang ini nanti tidak jauh beda dengan yang simple random sampling SRS gitu. Jadi ini nanti saya singkat menjadi sampel acak berlapis SAB. Jadi definisinya di sini sampel acak berlapis didapatkan dengan cara membagi populasi menjadi beberapa kelompok yang tidak saling tumpang tindih atau enggak ada overlap ya.
dan kemudian mengambil secara acak dari setiap kelompok-kelompok tersebut. Jadi pertama, populasi itu dibagi menjadi beberapa kelompok yang saling independen. Nah, dari beberapa kelompok yang saling independen tersebut, kelompok-kelompok kecil tersebut itu diambil sampel secara acak. Nah, kelompok tersebut dinamakan lapisan atau strata. Kemudian ini selanjutnya definisinya juga. Karena tujuan dari pengambilan sampel adalah mendapatkan sampel yang representatif, maka sifat lapisan ini adalah perbedaan objek antar lapisan tinggi sedangkan dalam lapisan rendah. Jadi tadi kan dari populasi yang besar dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, antar kelompok itu memiliki perbedaan yang tinggi. Nah, anggota dalam kelompok itu memiliki kesamaan yang tinggi atau karakteristiknya itu memiliki kesamaan yang tinggi atau perbedaan yang rendah. Dengan kata lain, populasi disekat-sekat sehingga di setiap sekatan objek memiliki karakteristik yang mirip. Jadi intinya di sini gunanya adalah untuk populasi yang tidak homogen. Kalau homogen kita cukup pakai SAS saja sudah oke. Ya. Kalau heterogen maka kita akan kelompokkan ya, sumber keheterogenan itu kita kelompokkan sehingga nanti di dalam satu kelompok kecil tersebut itu sudah homogen di sini. Tuh. Nah ini kelebihannya. Yang pertama, menggunakan SAB akan memastikan bahwa sampel yang kita dapatkan terdiri atas berbagai kelompok. Jaminan ini tidak diberikan oleh SAS. SAS. Ini saya berikan ilustrasi. Misalnya, jika kita ingin mengambil contoh dari suatu kelas mahasiswa sebanyak 10 orang, yang terdiri dari mahasiswa laki-laki dan perempuan. Nah, ini sampel populasinya kecil saja dulu ya. Jadi ini misalkan kita ingin mengambil sampel dari suatu kelas mahasiswa sebanyak 10 orang yang terdiri dari mahasiswa laki-laki dan perempuan. Mbak Yani, ini ada pertanyaan, bagaimana kemungkinan sampel yang terambil dalam SAS dan SAB? SAS dulu kan sudah dipelajari. Jadi misalnya ada 10 orang, kita nggak tahu berapa laki-laki dan berapa perempuan. Bagaimana kemungkinan sampel yang terambil dalam SAS, Mbak Yeni? Halo, Mbak Yeni? Nggak ada? Masa nggak ada? Oh ya nggak ada ini Mbak Yeni. Mbak Yeni. Halo. Oh iya Bu, maaf Bu. Sinyalnya jelek Bu. Oh ya. Ini bagaimana kemungkinan sampel yang terambil dalam SAS. Kalau kita punya populasi hanya 10 orang terdiri dari misalkan ya 4 perempuan, 5 laki-laki. Kita mau ambil 4 dari 10. Ya. Bagaimana kemungkinan sampel yang terambil dalam SAS? Apakah memungkinkan terambil laki-laki dan perempuan atau laki-laki saja atau perempuan saja? Mungkin kemungkinannya terambil dua-duanya, laki-laki sama perempuan. Begitu. Apakah tidak mungkin terambil laki-laki semua atau perempuan semua dalam SAS? Mas Ahdan? Ya, Bu. Gimana, mungkin atau tidak terambil semua laki-laki atau semua perempuan? Atau campur laki-laki dan perempuan dengan SAS? Jika populasinya 10 orang,
terdiri dari 4 perempuan dan 5 laki-laki. Mungkin, Bu. Mungkin ya. Nah, seandainya terjadi terambil, ya sebenarnya mungkin juga karena SAS kan kita juga pakai tabel angka acak itu ya, atau kita pakai undian lah. Nah, itu mungkin saja dapatnya hanya perempuan atau juga hanya laki-laki gitu. Nah, kelemahannya di sini, misalkan karakteristik dari perempuan dan laki-laki itu jauh berbeda, kemudian hanya terambil salah satu jenis kelamin saja, maka nanti sampelnya sudah tidak representatif terhadap populasi. Kecuali kalau homogen, karakteristiknya hampir sama antara keduanya. Gitu. Jadi di sini tidak ada jaminan, bahwa sampel yang didapatkan terdiri atas berbagai kelompok dalam SAS. Sedangkan pada SAB, sampling acak berlapis, itu nanti kita pecah dulu laki-laki dan perempuan, kemudian nanti diambil secara acak yang perempuan sendiri dan diambil secara acak yang laki-laki sendiri. Jadi bisa memperoleh kedua kelompok sehingga nanti lebih representatif. Gitu. Selanjutnya, kelebihan selanjutnya. SAB dapat mengurangi biaya survei jika dibandingkan SAS. Jadi ini misalnya pada lokasi survei yang luas, hasil pengacakan menggunakan SAS dapat saja terjadi. Kita harus pergi menyeberang pulau hanya untuk mendapatkan data dari 1 orang responden. Nah, dengan menggunakan SAB, hal ini bisa diminimalkan. Nah, seperti ini. Jadi, kalau SAS, misalkan ya nanti kita meneliti untuk satu Indonesia, misalkan seperti itu. Nah, ternyata nanti semuanya itu responden yang terambil, ternyata semuanya di Pulau Jawa. Hanya 1 atau 2 di luar pulau. Nah, itu kan tidak, ini untuk biaya surveinya kan nanti sudah jauh-jauh dapatnya hanya sedikit sampelnya seperti itu. Jadi ini bisa diminimalkan dengan menggunakan SAB. Misalnya membagi Indonesia menjadi beberapa provinsi, kemudian tiap provinsi diambil. Gitu. Yang ketiga, kelebihan SAB adalah dengan SAB dimungkinkan untuk melakukan pendugaan parameter di setiap subpopulasi, yaitu di setiap lapisan atau strata. Jadi kita kan tadi sudah membagi menjadi beberapa kelompok strata. Nah, dalam tiap strata itu nanti kita juga bisa melakukan estimasi parameter di masing-masing kelompok. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada ya. Nah, ini membuat lapisan atau strata. Lapisan adalah kumpulan objek yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, ini harus ya. Syaratnya adalah karakteristik yang sama pada variabel yang ingin diambil datanya. Jadi seperti tadi ada laki-laki dan perempuan, itu bisa jadi pada kasus A jenis kelamin itu tidak menyebabkan perbedaan atau homogen, jadi tidak digunakan sebagai lapisan. Nah, ada suatu kasus di mana jenis kelamin itu sangat membedakan, maka itu bisa digunakan sebagai lapisan. Variabel yang menyekat populasi menjadi beberapa lapisan adalah variabel yang memiliki pengaruh atau berhubungan dengan variabel yang diambil datanya. Jadi ini untuk membentuk lapisan itu tidak saklek ya. Pada kasus ini itu misal variabel ini bisa digunakan untuk membentuk lapisan, tapi tidak pada kasus yang lain. Seperti jenis kelamin tadi. Ini ada contohnya juga. Misalnya kita ingin menduga rata-rata waktu yang disediakan oleh mahasiswa
yang digunakan oleh mahasiswa untuk membuka Instagram dalam 1 hari. Nah, jika ada justifikasi yang kuat bahwa antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan dalam hal tersebut, maka jenis kelamin dapat dipilih untuk dijadikan lapisan. Tapi jika tidak, maka harus dicari variabel lain. Nah, penyusunan lapisan dapat dilakukan menggunakan lebih dari satu variabel. Jadi tidak hanya satu variabel saja, bisa lebih dari satu variabel. Nah, ini pada kasus ini misalnya, kira-kira pada kasus pendugaan rata-rata waktu yang disediakan oleh mahasiswa untuk membuka Instagram dalam sehari. Mas Arya Gilang, kira-kira ada perbedaan enggak? Perbedaan karakteristik enggak antara laki-laki dan perempuan untuk membuka Instagram dalam sehari? Atau hampir sama? Hampir sama. Jelas ada, Bu. Berbeda. Apa? Ada, Bu. Ada perbedaan. Iya. Biasanya yang paling yang paling lama rata-rata waktu membuka Instagram yang mana, yang laki-laki atau perempuan? Kayaknya sih perempuan, Bu. Gitu. Sekarang Iya. tanya yang perempuan. Mbak Suci. Halo, Mbak Suci. Iya, Bu. Nah, gimana, setuju dengan pernyataan Mas Arya Gilang? Setuju nggak setuju, Bu? Soalnya saya juga jarang buka Instagram sih, Bu. Oh, gitu. Kayaknya lebih sering Arya daripada saya, Bu. Oh, gitu. Mbak Rita gimana Mbak Rita? Ya, Bu. Setuju dengan siapa? Mas Arya atau Mbak Suci? Saya sih setuju sama Arya ya, Bu. Kayaknya memang banyak perempuan deh, Bu. Oh, gitu. Jadi memang gini, itu subjektif ya. Jadi subjektif. Ada yang bilang yang perempuan cenderung lebih lama nanti waktu untuk bermain Instagramnya daripada laki-laki. Namun ada yang tidak. Maka untuk menghilangkan subjektivitas itu harus dicari referensinya. Referensi yang menemukan bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam membuka Instagram. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat lapisan. Gitu. Nah, tetapi untuk fakta yang sudah atau suatu hal yang sudah mendekati ke fakta, itu tidak apa-apa kalau tidak pakai referensi. Tapi kalau masih subjektif seperti ini, maka harus ada referensi untuk memisahkan membuat pemisah atau sekat yang kita sebut dengan nanti lapisannya, stratanya. Nah, ini ada tugas, kerjakan sekarang ya. Jadi tentukan variabel yang sesuai untuk menyekat populasi jika kita ingin menduga rata-rata dari variabel berikut. Yang pertama, kita ingin menduga rata-rata dari tingkat kesadaran masyarakat di Provinsi Jawa Timur terhadap pandemi COVID-19. Yang kedua, tingkat pemahaman masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak. Dan yang ketiga, waktu yang digunakan mahasiswa untuk belajar di luar jam kuliah. Nah, coba dikerjakan sekarang, nanti saya panggil untuk menjelaskan idenya ya. Mungkin berapa ini? 15 menit cukup ya. Permisi, Bu, gimana tadi? Nah, ini tugasnya adalah membuat lapisan atau strata. Kira-kira pada kasus ini, ketika kita ingin menduga rata-rata dari 3 variabel ini, nah, variabel apa yang bisa digunakan untuk mengelompokkan menjadi strata-strata tertentu? Yang digunakan untuk menyekat tadi loh, seperti tadi untuk menduga rata-rata waktu penggunaan Instagram. Nah, variabel yang bisa digunakan untuk menyekat, maksudnya untuk membedakan populasi menjadi lebih homogen lagi kan jenis kelamin, ada laki-laki dan
perempuan. Gitu. Jadi jawabannya boleh lebih dari satu ya. Tadi kan diperbolehkan untuk lebih dari satu. Sudah paham? Permisi, Bu. Ingin tanya, Bu. Ya. Misalkan contohnya seperti ini, Bu. Yang pertama kan ada tingkat kesadaran masyarakat di Provinsi Jawa Timur terhadap pandemi. Misalkan variabelnya kesadaran menggunakan masker. Seperti itu? Atau seperti apa, Bu? Karena saya baru join ke sini, Bu. Tadi salah link. Oh, bukan gitu, bukan seperti itu. Jadi gini, anggap kita punya populasi ya. Populasi itu kan luas, karakteristiknya berbeda-beda. Ketika kita anggap populasi kita sangat luas dan sangat heterogen, berbeda-beda. Nah, sekarang kita ingin menyekat atau memisahkan populasi tersebut menjadi beberapa kelompok. Nah, tujuan kita untuk menduga rata-rata tingkat kesadaran masyarakat di Provinsi Jawa Timur terhadap pandemi COVID-19. Maka dari populasi tersebut, agar karakteristiknya itu lebih homogen lagi, itu kita harus memecah-mecah menjadi beberapa kelompok, di mana antar kelompok itu sangat berbeda, tetapi anggota dalam kelompok itu sama, hampir sama. Gitu. Jadi kalau tadi Mbak Aziza bilang tingkat kesadaran memakai masker itu seperti indikator ya, indikator untuk menentukan variabel ini. Sedangkan yang saya maksud bukan itu, tetapi strata. Tentukan strata yang dapat kita gunakan ketika tujuan kita adalah menghitung ini. Gitu. Atau mungkin ada yang sudah punya jawaban, bisa di-share ke temannya agar paham. Siapa yang sudah punya jawaban antara 1, 2, 3 ini? Bu, misalnya jawabannya pakai lisan, boleh nggak, Bu? Boleh. Ya, silakan. Ya, silakan Mbak Orida. Saya mau menanggapi yang nomor 3 sih, Bu. Waktu yang digunakan mahasiswa untuk belajar di luar jam kuliah. Ya. Kalau saya sih stratanya ngambil itu, Bu. Mahasiswa organisasi dan non-organisasi, Bu. Ya, jadi seperti itu ya, bisa. Mahasiswa organisasi dan mahasiswa non-organisasi. Kenapa bisa dibedakan? Karena kalau mahasiswa non-organisasi itu jelas ada tambahan waktu untuk berorganisasi, sehingga kemungkinan waktu belajar sendirinya itu akan terkurangi. Sedangkan mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi, ya ada kemungkinan mengalokasikan full waktunya untuk belajar. Jadi nanti lebih besar daripada yang organisasi. Contohnya seperti itu. Itu yang bagus Mbak Ruda. Bisa lebih dari satu ya, jadi tidak harus itu saja. Bisa mempunyai dua pandangan. Ada yang sudah lagi? Antara 1, 2, dan 3. Menanggapi lagi, Bu, yang nomor 3. Mungkin bisa tempat rumah bisa nggak, Bu? Kan ada yang mahasiswa rantau dan bukan mahasiswa rantau. Ya, alasan dibalik itu apa? Karena kan biasanya kan kayak situasinya pasti baru kan, Bu, kalau misalnya mahasiswa rantau. Itu kalau mahasiswa baru, kalau mahasiswa lama. Kurang tahu. Saya mikirnya mungkin karena suasananya baru, terus kan kayak adaptasinya pasti lama gitu, Bu. Bisa jadi. Ya, bisa jadi, cuman menurut saya agak kurang kuat. Tapi ya bisa jadi, kan kalau ada referensi bisa jadi masukan itu. Tadi ada yang mau ini jawab. Saya, Bu. Iya, silakan. Saya mau coba jawab nomor 1. Silakan. Yang tingkat kesadaran masyarakat di Provinsi Jawa Timur terhadap pandemi itu menurut saya bisa dilihat dari tingkat pendidikan orangnya, Bu. Jadi kan biasanya tingkat pendidikan itu kadang memengaruhi pola pikirnya terhadap informasi-informasi yang diterima, Bu.
Ya betul. Ya bisa. Nah, terkadang mungkin yang pendidikannya tinggi sudah sarjana ke atas itu tingkat kesadarannya diduga lebih tinggi nanti daripada yang masyarakat yang berpendidikan rendah. Gitu ya, bisa Iya, Bu. bagus Mas Nur. Yang lain mudah ini sebenarnya. Ayo, yang Izin lain menambahkan, izin Bu. menjawab, Bu. satu-satu. Siapa ini? Yang laki-laki tadi dulu ya. Saya, Bu. Oh ya. Mau menambahin nomor Silakan. 1 boleh, Bu? Boleh. Itu saya jawabnya jarak tempat tinggal dari fasilitas kesehatan, Bu. Karena kan kalau kita dekat itu otomatis informasi terhadap kayak COVID gitu-gitu kan lebih mudah, terus kayak gitu-gitu deh, Bu, pokoknya. Pokoknya lebih mudah untuk menerima akses kesehatan dan informasinya gitu, Bu. Oh iya, bisa juga. Yang lain? Yang perempuan tadi siapa? Kalau saya, Bu, Febrina, izin menjawab. Kalau yang nomor 1 itu menurut saya juga bisa dikelompokkan berdasarkan latar belakang ekonomi. Mungkin kalau yang ekonominya menengah ke atas, bisa membeli peralatan kesehatan seperti masker, hand sanitizer, itu juga lebih tersedia dibandingkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Jadi tingkat kesadarannya untuk protokol kesehatan juga lebih tinggi. Menurut saya seperti itu. Iya, itu juga bisa. Ini agak berkorelasi dengan yang Mas Nul tadi, yang tingkat pendidikan ya. Mungkin yang ekonominya menengah ke atas cenderung berpendidikan tinggi, dan yang menengah ke bawah cenderung berpendidikan rendah. Itu bisa digabungkan saya rasa. Jadi ada dua, itu bisa ada korelasi lah di situ ya. Selanjutnya yang 2 ini belum ada. Mau coba, Bu. Ya, silahkan. Mbak Aziza ya. Iya, mungkin yang nomor 2 profesi, Bu. Profesi. Terkait misalkan pegawai negeri sipil atau bukan. Biasanya orang-orang yang seperti contoh seperti petani, pemahamannya tentang kenapa sih kita harus bayar pajak mungkin sedikit kurang. Ya bisa juga. Tapi tetap bayar. Jadi bisa dibedakan stratanya. Stratanya tidak harus 2 ya pembagiannya, jadi bisa 3 dan seterusnya ya. Misal tingkat pendidikan tadi bisa dibedakan menjadi beberapa 3 atau 4 juga bisa. Lihat pemahaman masyarakat tentang bayar pajak, betul tadi Mbak Aziza tentang apa tadi? Profesi ya, jenis profesi bisa. Ada lagi yang lain? Bu, saya mau mencoba menjawab yang nomor 2. Iya, Mbak Sinti. Mungkin yang tingkat pemahaman masyarakat bisa dibedakan menjadi tentang lokasinya antara yang perkotaan dengan pedesaan. Mungkin pemahaman masyarakatnya berbeda tentang kewajiban membayar pajaknya. Ya gitu ya. Bisa juga bisa jadi. Kalau pajak itu lebih ini ya, lebih itu lagi kalau dipecah menjadi pajak penghasilan ya. Kalau pajak penghasilan lebih cocok ke Mbak Aziza tadi yang profesi. Kalau yang pajak bumi dan bangunan kayaknya hampir sama ya. Kemudian punyanya Mbak Hani, ya Silviani ini juga bisa jadi. Jadi masyarakat pedesaan dan perkotaan. Karena biasanya kalau di perkotaan terutama untuk pajak penghasilan ya, itu kan banyak sekali aksesnya lebih mudah mungkin ke kantor pajak juga. Kemudian banyak sekali banner-banner yang mengajak untuk membayar pajak, itu juga bisa. Satu lagi coba. Satu lagi. Sudah kehabisan ide. Harusnya nggak habis-habis ini. Hanya. Satu lagi. Bu mau mencoba yang nomor 3 kan tadi kalau Horidah itu kan berdasarkan organisasi atau tidak. Mungkin ditambah kegiatan di luar kampus iya atau tidak. Seperti misalkan kan ada ngelesi, terus bergabung di UKM dan lain sebagainya. Ya bisa. UKM itu dimasukkan ke organisasi atau non organisasi saja ya kan sama saja. Yang ini,
Yang ngelesi itu berarti apa? Ada pekerjaan sampingan. Berarti mahasiswa yang mempunyai pekerjaan sampingan dan tidak mempunyai pekerjaan sampingan. Itu ya bisa, Mbak Aliza. Sudah ya, berarti saya anggap paham yang ini sudah. Nah, sekarang cara pengambilan sampel acak berlapis. Jadi tadi kita punya populasi biasanya, ukuran populasi biasanya kita simbolkan dengan N besar ya. Pada SAB ini, N besar itu adalah jumlah populasi di masing-masing strata. Jadi ada indeksnya N1, N2, N3. Di strata 1 atau lapisan 1, N besar 1, N besar 2, dan N besar 3 sudah. Kemudian masing-masing di sini kita ambil secara acak menjadi ini jumlah sampelnya. Sampel pertama di kelompok yang pertama, strata yang pertama, sampel kedua di kelompok strata yang kedua, dan sampel ketiga di kelompok strata yang ketiga. Bagaimana cara mengambilnya? Dengan menggunakan sampel acak sederhana. Gitu. Jadi untuk sampel acak berlapis ini, pertama kita sudah membedakan lapisannya. Nah, setiap lapisan nanti kita ambil sampelnya itu menggunakan kaidah sampel acak sederhana. Nah, ilustrasinya. SAB ini dilakukan untuk menjamin setiap kelompok dari dalam populasi itu ada wakilnya. Seperti tadi, pokoknya tiap kelompok itu harus ada wakilnya. Kenapa? Karena kelompok tersebut berbeda. Kalau hanya terambil sampel yang terpusat pada satu kelompok saja, itu sudah tidak representatif lagi. Misalnya akan dilakukan penelitian tentang dampak pandemi COVID terhadap perilaku kesehatan masyarakat. Nah, jika peneliti mengasumsikan dampak itu dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat, kalau kesejahteraannya tinggi, dampaknya juga besar. Misalnya, pemisahnya adalah tingkat kesejahteraan masyarakat ya, perekonomian itu. Maka peneliti harus bisa menangkap responden dari berbagai tingkat kesejahteraan. Misalkan kita anggap ukuran dari tingkat kesejahteraan itu kan lapisannya berdasarkan tingkat kesejahteraan. Misalkan penghasilan ya, penghasilannya kita bandingkan, kita jadikan 3, misal penghasilan rendah, menengah, dan tinggi. Maka harus bisa memperoleh responden dari masing-masing tingkat pendapatan tersebut. Mohon maaf ya, ini ada orang ngelas depan rumah. Caranya adalah masyarakat kita sekat-sekat secara imajiner menjadi beberapa sekatan tingkat kesejahteraan. Misalkan gunakan kompleks perumahan. Nah, biasanya kan tadi saya bilang menurut tingkat pendapatan bisa. Ini juga bisa. Tingkat kesejahteraan bisa juga kan dilihat dari komplek perumahannya. Kalau komplek perumahannya ada di komplek perumahan elit, berarti cenderung penghasilannya nanti tinggi. Kalau di perkampungan biasa, misalkan bisa menengah ke bawah dan seterusnya. Nah, itu juga bisa aja. Kemudian dari setiap komplek perumahan diambil wakil secara acak. Nah, ini seperti biasa, jadi kita akan tahu nanti taksiran parameter rata-rata, kemudian total dan proporsinya. Nah, kalau yang sampel acak berlapis kita simbolkan dengan ST ya, stratified tadi ST. Di sini nyebarnya, maka di sini seperti biasa sebenarnya seperti rata-rata, cuma di sini nanti ada N1, N2 sampai NL di sini. Atau bisa dibilang ini adalah pembobotnya ya dari setiap kelompok. Jadi ini rata-rata lapisan 1 atau strata 1, rata-rata dari strata 2 dan rata-rata dari strata ke L. Kemudian diboboti dengan N di sini. Kemudian varians untuk standar deviasi populasi yang tidak diketahui.
maka akan seperti ini. Karena ini konstan, karena varians, jadi ya dikuadratkan ya. Kemudian ini jadi variasinya karena variabel randomnya yang di sini ini. Kemudian nanti ini kan ini ambilnya setiap kelompok kan menggunakan SAS, maka rumus variansnya adalah seperti rumus varians dari SAS di sini. Dikalikan dengan pembuat-buatnya tadi, sehingga nanti didapatkan rumus total variansnya seperti ini. Lanjut ya, ini untuk taksiran parameter total. Nah, kalau parameter total kan N dikalikan ini, jadi kita enggak usah pakai 1/N. Jadi mirip dengan yang tadi, kemudian variasinya juga. Variansnya malah, oh ya, jadi variansnya juga tidak pakai 1/N². Sudah. Sekarang kita menentukan ukuran sampel. Di sini ada variabel baru AI, di mana AI adalah proporsi sampel masing-masing lapisan. Proporsi sampel masing-masing lapisan berarti dia adalah N kecil I dibagi dengan N besar I. Karena itu adalah proporsi sampel masing-masing lapisan. B adalah batas kekeliruan taksiran. Sebenarnya juga sudah ini bisa ini ya. Rumus ini juga bisa diperoleh dari sini sebenarnya ya. Dari sini. Nah, ini yang saya maksud dengan A tadi kan. N kecil I dibagi dengan N besar I. Itu adalah AI di sini, ditentukan dengan AI. Kemudian ini kan ukuran sampel total ya. Jadi kalau ketika N-nya tidak ada indeks, berarti N sama dengan N1 ditambah N2, N3 sampai NL. Nah, ini adalah total ukuran sampelnya. Kalau mau menghitung ukuran sampel atau alokasi sampel pada setiap stratum, ya kalau jamak kita bilang strata, kalau satu stratum. Jadi alokasi sampel pada setiap stratumnya, maka seperti ini. NI itu sama dengan ini. Jadi sebenarnya tidak jauh beda dari yang tadi. Kita ketemu variabel baru di sini CI. CI adalah biaya untuk memperoleh setiap observasi dari stratum ke I. Ya, jadi dari rumus ini kita bisa tahu bahwa jumlah sampel pada setiap stratum itu bergantung pada apa saja? Bergantung pada N kecil, berarti jumlah sampel total, ukuran sampel yang akan diambil. Kemudian ukuran populasi pada setiap stratum. Kemudian juga keragaman, ya proporsi keragaman atau varians populasi dari stratum ke I. Kemudian CI, kita tambahkan CI adalah biaya untuk memperoleh setiap observasi dari stratum ke I. Ini juga kita tambahkan biayanya. Nah, jika biayanya itu dianggap sama, maka ini yang disebut dengan alokasi Neyman mungkin ya, alokasi Neyman. Itu ketika kita mengasumsikan atau mungkin sudah diketahui bahwa biaya pengambilan sampel di setiap lapisan itu sama. Misalkan tadi ya kita ingin menghitung apa tadi yang lapisannya adalah provinsi. Nah, sekarang kita misalkan lokasinya, posisinya itu di Jawa Timur. Sedangkan nanti kita harus ambil ke Sumatera, kemudian Kalimantan, Papua, dan seterusnya. Itu pasti biayanya berbeda-beda. Nah, itu maka ini akan sangat bermanfaat. Kenapa? Di sini misal kita ambil ya. Ketika C-nya itu besar, bisa dilihat di sini. Ketika C-nya ini besar,
maka pembaginya akan besar. Maka jumlah sampelnya akan bisa diminimalisir. Sehingga ongkos yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan nanti akan lebih kecil. Jadi intinya kalau biayanya besar, maka kita ambil sampel nggak banyak-banyak gitu, nanti akan terpengaruh di sini. Tapi juga tidak hanya bergantung pada biaya ya, nanti ketemunya berapa. Tergantung juga pada jumlah sampelnya dan keragamannya. Nah, kalau sama, maka rumusnya akan bisa disingkat seperti ini. Ini untuk yang ukuran sampel tiap stratum, NI, nanti untuk ukuran sampel total. Atau jangan bilang total gini ya, nanti keliru dengan yang total, yang parameter total, ukuran sampel itu saja. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, ini ada contoh 1. Sebuah perusahaan periklanan ingin mengadakan survei untuk menduga rata-rata jumlah jam per minggu yang dihabiskan oleh suatu rumah tangga untuk menonton televisi. Survei dilakukan di 3 kota yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ini berarti stratanya adalah kota. Nah, kota A di sekelilingnya terdapat pabrik-pabrik dan kebanyakan penduduknya bekerja sebagai pegawai pabrik dan kebanyakan terdapat anak-anak usia sekolah. Kenapa? Karena kalau penduduknya bekerja sebagai pegawai pabrik, maka akan cenderung lebih jarang menghabiskan waktu menonton TV. Tetapi di sini juga ada kebanyakan terdapat anak-anak usia sekolah. Nah, ini anak-anak ini kemungkinan ya setelah sekolah ya menonton TV, tapi karena anak usia sekolah ya frekuensi menonton TV-nya tidak terus-menerus. Kota B merupakan suburban eksklusif yang penduduknya kebanyakan orang lanjut usia dengan sedikit sekali anak-anak. Nah, kalau orang lanjut usia itu kemungkinannya adalah nanti lebih sering di rumah menonton TV. Yang kota C merupakan daerah pedesaan. Nah, jadi bisa dibedakan seperti itu. Nah, ini diketahui jumlah penduduk di kota A, kota B, dan kota C masing-masing 155, kemudian 62, dan 93 jiwa. Nah, ini sudah diketahui ya, N besar 1, N besar 2, dan N besar 3. Perusahaan iklan tersebut ingin mengambil sampel sebanyak 40 rumah tangga dengan jumlah sampel di lapisan A20, B8, dan C12. Bagaimana memperoleh 20, 8, dan 12? Ya, dengan rumus yang tadi, NI tadi. Ya. Jadi N-nya yang ingin diambil adalah 40, ini N1, NA, NP, dan NC-nya. Maka ini sudah didapatkan. Adukalah rata-rata jumlah menonton televisi untuk semua rumah tangga di ketiga kota tersebut dan hitung batas kekeliruan taksirannya. Ini latihannya dikerjakan ya. Saya bacakan yang contoh 2 sekalian, jadi contoh 1 dan contoh 2. Masih menggunakan contoh 1. Perusahaan periklanan tersebut menghitung jumlah biaya yang dihabiskan dalam melakukan survei. Biaya per observasi di kota A, kota B, dan kota C masing-masing sebesar ini. Jadi ini ada biayanya ya, C-nya. Standar deviasi dari masing-masing daerah. Pendekatan menggunakan standar deviasi pada survei sebelumnya. Berarti ini standar deviasi dari populasi. Nah, sudah diketahui standar deviasi populasinya adalah 5, kemudian yang B 15 dan standar deviasi yang C adalah 10.
Hitunglah jumlah sampel yang harus diambil untuk NA, NP, dan NC agar biaya yang dikeluarkan minimum, di mana batas kekeliruan taksiran dari rata-rata waktu menonton televisi adalah 2 jam. Nah, 2 jam ini sebagai apa? B ya, batas kekeliruan taksiran. Kalau di rumus tadi tidak ada B, tapi adanya D. Nah, seperti yang di sebelumnya, D adalah B, ya, B kuadrat dibagi dengan Z ya, tingkat nanti kepercayaannya berapa. Misalkan anggap saja 5%. Misalkan pakai 5% semuanya saja untuk menggunakan ini. Jadi tolong dikerjakan contoh 1 dan contoh 2 yang ada di slide yang sudah saya kirimkan ke aula. Mungkin waktunya berapa ya? 30 menit mungkin cukup, sangat cukup ya. Dikerjakan sekarang. Sambil dikerjakan, saya ingatkan lagi untuk segera membuat rancangan PKM-nya. Jadi diusahakan rancangan PKM yang yang menarik lah, menarik, kemudian up to date juga. Setelah itu nanti mumpung ini masih giliran saya di sini, nanti jika ada kesulitan untuk sampelnya, ya kira-kira ini teknik sampling yang cocok yang mana bisa didiskusikan dengan saya gitu. Jadi buat rancangan PKM sebagus mungkin ya, idenya sebagus mungkin karena tujuannya adalah agar untuk didanai. Kalau sudah didanai nanti sudah bisa bebas skripsi gitu ya. Mas Hari sudah hadir? Nggak masuk kayaknya Mas Hari ini ya. Mas Ziki? Ya, Bu. Nah, lebih enak mana buat skripsi atau buat PKM? Membuat PKM. Nah itu makanya harus semangat sekarang buat PKM-nya. Semangat, Bu, ini, Bu. Berusaha agar didanai. Jadi sedini mungkin kita membuat PKM. Nanti setelah dari saya nanti juga akan dipresentasikan di yang setelah UTS ya. Nanti juga akan dikoreksi lagi oleh Bu Eli. Gitu. Jadi semakin banyak filter di situ sehingga nanti hasil yang dihasilkan pasti akan semakin bagus. Gitu. Kemudian ya satu lagi dilarang menggunakan analisis kepuasan ya karena tidak menarik atau kurang menarik untuk PKM. Ya. Jangan menggunakan analisis kepuasan. Gitu. Kalau ada yang masih menggunakan analisis kepuasan ya enggak apa-apa, tapi ya nanti nilainya maksimal 50 ya dari saya. Itu ada pertanyaan lagi terkait materi dan juga PKM-nya. Mas Kris tolong segera ya listnya ya. Nanti kalau Iya Bu, ini sudah saya. Ya. Ini kira-kira ada yang ganjil nggak ya kalau dua-dua semua? Kalau seandainya ada yang ganjil, mungkin ada angkatan atasnya ya. Ini kan angkatan kebanyakan kan angkatan 19. 18 atau 19 ya? 18 ya. Iya, kebanyakan angkatan 18. Mungkin ada yang ini yang ambil teknik sampling ini angkatan 17 itu bisa bertiga dengan angkatan yang satunya itu. Tuh. Nah, sudah dikerjakan dulu ya, waktunya sekitar 20 sampai 30 menit. Nanti ada yang saya suruh share hasil. Ibu, Iya. ini contoh 1 sama contoh 2 ya, Bu? Iya, contoh 1 sama contoh 2. Hitung ya. Sama coba dihitung ini waktu pengerjaannya kira-kira berapa gitu ya untuk referensi saya nanti kalau UTS. Ya. Kira-kira waktu pengerjaannya berapa?
menit lah idealnya. Kuliah mau tanya. Iya, silakan. Nah, Itu siapa ini? mengenai aksen, Bu. Ayu. Iya, kenapa? Aksennya gimana, Bu, yang pertemuan sekarang? Belum saya buatkan ya. Jadi emang saya selalu sengaja membuatkan absen di tengah-tengah saja biar yang benar-benar hadir saja yang ngisi gitu ya. Ya, setelah ini saya buatkan. Nanti saya kabari kalau sudah ya. Jangan khawatir, sekarang dikerjakan dulu. Sudah kelihatan, Bu. Belum, ini baru di download. Mungkin share screen-nya saja. Ya, ini contoh satu. Iya, dari jawabannya sih benar. 27,7 sama 2,8. Oke, makasih Mbak Novi. Tolong saya jadikan host lagi ya. Iya ya, ini harusnya bisa ya. Saya izinkan sharing semua langsung ya. Ada yang tahu di mana cara ini mengizinkan semua partisipan untuk sharing? Halo, ada yang tahu? Atau nanti saya lihat-lihat lagi lah. Sekarang tinggal satu yang proporsi ya, saya lanjut yang proporsi. Nah, yang proporsi ini sebenarnya tidak jauh beda dari yang tadi, dari yang sebelum-sebelumnya juga, tapi di sini ada pembobotnya seperti yang tadi, yaitu n besar 1 sampai n besar n. Ini juga tidak jauh beda seperti yang tadi, variasinya ini masih varian seperti SAS yang dulu itu. Kemudian penentuan ukuran sampelnya juga sama, ada AI juga, di mana AI adalah proporsi sampel masing-masing lapisan, sama ya, N kecil I dibagi dengan N besar I. Kemudian B adalah batas kekeliruan taksiran. Alokasi sampelnya juga sama, kita masih menggunakan CI atau biaya untuk memperoleh setiap observasi dari stratum ke I. Kemudian di sini bisa dilihat ya P1 dan Q1-nya tidak ada topinya, berarti dia adalah proporsi dari populasi. Proporsi populasi dari stratum ke I. Tuh. Nah,
ini bisa contohnya bisa dibaca sendiri di buku. Nah, sekarang ini tugasnya ya. Bisa dikerjakan dari sekarang ya, jangan menunggu nanti deadline-nya. Jadi ini kan jamnya masih ada. Nah, bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan tugasnya, agar tidak lupa cara-caranya. Nah, untuk NIM yang berakhiran dengan angka ganjil itu berarti 1, 5, 7, dan seterusnya. 0 masuk ke genap ya. 0 masuk ke genap. Nah, ini dikerjakan sendiri karena ini latihan 5.1, 5.5, dan 5.10. Kalau yang genap 5.2, 5.5, dan 5.10. Deadline-nya Rabu pukul 23.59. Ini catat ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa bisa saya cukupkan sampai sini saja. Langsung dikerjakan ya. Oh, belum ada pertanyaan. Kemudian ini saya dapat info ternyata jumlah pesertanya kelas ini 59 ya Mas Kris? Iya, Bu, 59. Terus nggak ada cutting ya? Nggak ada, angkatan ini semua. Nah, itu gimana ya? Atau Mas Kris yang sendirian? Kalau ada yang 3 itu nanti akhirnya kan nggak bisa dikumpulkan sebagai PKM. Atau mungkin ada yang bersedia untuk sendirian 1. Ada yang bersedia? Maksudnya 1 itu juga tidak sendirian juga. Maksudnya 2 anggota yang lainnya, 2-nya itu dari angkatan atasnya atau di bawahnya. Tuh. Atau ini saja ya, yang 1 mungkin antara Mbak Ilma atau Mbak Nada, karena sudah berpengalaman untuk didanai PKM. Gitu. Setuju apa enggak kalau gini? Halo? Atau gimana, ada usulan? Mas Kris, ada usulan tentang ini? Kalau saya sepertinya setuju yang tadi, Bu. Yang mana? Yang berpengalaman tadi. Oh gitu. Tadi antara Mbak Ilma atau Mbak Nada ya, jadi 1. Mbak Ilma sama Mbak Nada, siapa yang bersedia untuk sendiri? Halo? Nggak bisa Bu, diusahakan 2 orang Bu. Soalnya mengingat kita juga mengerjakan PKM ini itu setengah mati Bu. Gitu. Iya. Gimana ya? Soalnya kalau bertiga itu nanti tidak bisa lanjut. Bentar, ada chat siapa ini? Chat. Yang belum dapat pasangan saja Bu, otomatis sendiri, kata Mbak Suci. Gitu. Apa seperti itu saja atau gimana? Ada usulan lain? Kita sepakati saja yang seperti apa? Apa sepakat seperti usulannya Mbak Suci? Intinya gini, nanti mungkin yang sendiri itu ya mungkin skala nilainya berbeda lah sama yang berdua. Cuman sebenarnya yang sendiri juga tidak sendiri, maksudnya bisa merekrut anggota dari sekarang juga. Itu sebenarnya sih. Kata Mbak Milda, iya soalnya sudah ada list kelompok di grup.
Berarti ini otomatis yang terakhir ya sendiri ya. Gimana yang lain? Apa setuju dengan ini? Yang tidak dapat Ya. pasangan otomatis sendiri. Ya, boleh, Bu. Atau ada yang double boleh deh kalau ada yang double. Misal Mas Kris 2 kelompok kan boleh ya. Nah, Mas Ziki ini setuju. Boleh Mas Ziki ini 2 PKM. Ya. Saya rasa buat lebih baik lebih dari 1 PKM juga boleh ya. Untuk meningkatkan probabilitas didanai ya. Kita sepakati yang mana? Yang ada yang tetap sendiri atau seperti yang usul saya ada yang masuk ke 2 kelompok. Atau kita vote saja ya. Di sini ada nggak ya poll? Biasanya sih ada. Mungkin itu webinar mungkin ya. Yang belum dapat kelompok siapa ya Bu? Kurang tahu, Mas Kris yang tahu. Siapa Mas Kris? Yang belum dapat kelompok. Yang sudah ngelis di grup itu 54 orang, Bu. Berarti tinggal 5 orang lagi yang belum. Nah, ini kayaknya salah satunya Mas Hari ini nanti ya. Karena tidak hadir. Hari sama saya, Bu. Oh, sudah ada ya. Sepertinya Ilham Bu yang belum. Ilham, oh ya Ilham. (27). Oh, iya baru 5 lagi ya. Gimana setuju yang mana yang terakhir sendiri? Gini saja ya. Jadi nanti yang terakhir sendiri itu bersedia sendiri atau tidak. Jika tidak bersedia sendiri, maka saya tugaskan Mas Kris untuk double. Gitu ya. Gimana Mas Kris? Waduh. Lo sebenarnya enggak apa-apa loh bikin PKM itu lebih dari 1. Saya itu, Bu, sudah buat di ADK juga nanti, Bu, sama ikut maba. Oh gitu. Sudah buat 3, Bu, sama yang ini. Berarti yang masih ini. Ya saya serahkan Mas Kris lah ya untuk yang milih siapa yang masih PKM-nya 1 ini, itu ya. Oh iya, Bu. Iya. Segitu saja ya, kok repot jadinya. Jadi yang masih PKM-nya 1, mohon keikhlasannya untuk membuat lagi. Gitu. Ya ini juga demi kebaikan prodi juga, demi apa ya, upgrade diri juga. Gitu. Jadi semakin banyak yang dikumpulkan, semakin besar peluang untuk didanai. Bagaimana kalau didanai dua-duanya ya enggak apa-apa, alhamdulillah. Gitu. Kalau sudah bisa saya cukupkan, bisa dikerjakan tugasnya mulai sekarang ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum mengakhiri kuliah ini. Berdoa dimulai. Yang saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Suci mau, Bu, katanya, Bu.
Ya monggo kalau Suci. Bu, saya nanti ada tugas ARN juga, Bu. Sama ADK. Pala kosong, Bu. Bohong, Bu Suci, Bu. Enggak, Bu. Enggak mungkin saya berbohong, Bu. Ya nanti saya pasrah Mas Kris ya. Mas Kris saya yakin jujur nanti untuk mengalokasikan.